Gua suka game horor. Berawal dari waktu gua kecil, gua tuh dibeliin PS1 sama bapak gua dan secara gak sengaja masukin kaset Resident Evil 1. Gila, horornya kerasa banget sampai gua bener-bener takut tidur sendirian gitu kan. Manya papa, mama, aku takut. Aku mau tidur bareng papa mama. Anak papa gak boleh takut sama game. Dan sejak kejadian itu, gue dilatih untuk main berbagai game horor dari kecil ya. Mulai dari Resident Evil 1, 3, Fatal Frame, dan game horor lainnya. Waktu pun gue korbankan tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari. Semua pelatihan ketat yang gue jalani memberikan gue persepsi dan insight terhadap esensi dari game horor itu sendiri. Sehingga sampai sekarang, gue menjadi orang yang berani buat mainin genre yang mungkin tidak bisa diterima oleh sebagian orang. Karena cuma pejantan tangguh dan berani kayak gue yang bisa memainkan game dengan genre ini. Where are you? I got the light. I got the light. You can. Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di Game Review. Dimana sebagai penikmat game horror, gue berani bilang kalau game dengan genre puzzle horror ya, it's not even a genre, it's a fucking mistake. Dan mistake itu ya, kesalahan itu tuh berhasil ditonjolkan dengan baik pada game Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, salah satu game FNAF terbaru buatan Steelwall Studios dan dipublish oleh Scout Games. Dimana di game ini lu diharuskan untuk membayar 300.000 cuma buat jadi babu, ngendap-ngendap, serta mainin minigame yang sama berulang kali, ya. Ditambah lagi dengan animatronik serta antagonis yang monoton gitu kan. Apa ini cok? Patung gajah gresik. Satu-satunya game yang bisa gue bandingkan dengan game ini adalah Security Breach. Walaupun sama-sama sampah, tapi gak slow effort game ini gitu kan. Security Breach dengan harga yang lebih murah setengahnya itu punya banyak stage dan rintangan yang berbeda-beda. Lu harus pakai tembak-tembakan buat ngalahin buaya, atau enggak waktu di playground ini sensasi tegangnya tuh dapat banget gitu kan. Dan dengan banyaknya variasi dan stage yang berbeda-beda itu menambah kesan yang baru ke dalam gamenya. Otomatis menawarkan playtime yang lebih lama. Beda dengan game ini yang sudah harganya 2 kali lipat, gameplaynya tidak menarik, playtime-nya sebentar, serta alur ceritanya yang jadi babu. Gak tau ya, entah kenapa gue tuh merasa game FNAF itu emang udah bagusnya di mekaniknya aja gitu kan. Kayak FNAF 1, 2, 3, 4 literally mekanik yang kreatif, menjadi inovasi pada zamannya. Bahkan fanmade kayak TJOC atau GR itu pakai mekanik yang sama, cuma ditambah beberapa variasi aja gitu kan. Bagus banget. Dari situlah gue kekait dengan seri FNAF ini. Literally itu formula yang bagus banget. Even the animatronic is spooky as hell bro. Lu bandingin aja with Red Bonnie atau enggak Nightmare Fredbear dari FNAF 4 sama entah apalah ini gitu kan. Ini kayak badut tau nggak? Tapi entah kenapa makin kesini seri FNAF itu malah ngikutin Poppy Playtime gitu kan. Dikit-dikit puzzle gitu kan, dikit-dikit puzzle. Kayak lebih dari 50% isi gamenya tuh puzzle gitu kan. Gue sampai sekarang masih gak ngerti ngapain game horror dikasih puzzle. Maksud gue kan gini nih, kan genrenya horror nih kan, serem gitu kan. Apa hubungannya sama puzzle? Emang puzzle serem ya? Gak tahu gua, gak tahu. Bukan gimana ya, gua gak masalah game horror ada puzzle, asalkan pendekatannya bagus dan bukan menjadi sebagian besar isi gamenya gitu. Jangan malah puzzlenya yang dibanyakin, terus dikasih sensasi horror yang soft spoken gitu kan, gak kerasa, cuma dikit. Emang separah apa sih bang puzzlenya? Nah, singkatnya kayak gini lah. Oh my god, ada puzzle yang hilang. Aku harus mencari bagian yang hilang pada puzzle ini. Terus lu muter-muter gitu kan satu map kayak orang bego. Nah pas udah ketemu tuh semua piece-nya tuh, terus lu pasang, abis itu lu selesain. Dan ini adalah tipe puzzle yang sama yang udah kita mainin untuk sekian kalinya gitu kan. Apakah gak males developernya, gue tanya. Terus belum lagi di bagian tiket-tiket bullshit ini. Aduh cok ya, gue positive thinking aja lah. Yang mungkin emang yang nanganin level desainnya itu kurang digaji gitu kan. Makanya dia bikin level seadanya gitu kan. Dia gak mau mikir. Bayangin lu disuruh nyelesain minigame yang sama berulang kali, mati lampu berulang kali, nyelesain puzzle yang sama berulang kali, lu lakuin semua hal yang sama itu berulang kali cuma demi ngegacha biar dapat grand prize. Kan? Udah mah repetitif, boring, harga gamenya 300.000. Kenapa gue terus tekankan 300.000 ini? Karena emang nggak sebanding gitu kan. Gue bukan anti sama game mahal. Gue rela mengeluarkan uang buat game-game yang mungkin bisa dibilang mahal kayak Wukong, Metaphor, Stellar Blade. Karena banyaknya uang yang gue keluarkan itu tuh sebanding bahkan mungkin lebih tinggi nilainya. Karena gue diberikan dengan gameplay yang masterpiece serta cerita yang absolut cinema. Beda sama FNAF ini, gue keluar uang cuma dapat emosi serta rasa ingin refund yang tinggi gitu. Satu-satunya bagian yang bagus di game ini itu tuh waktu kita harus ngikutin cahaya di area yang gelap sambil diikutin sama koda macan putih atau
apalah ini kan, ini bagus banget gitu kan. Tegangnya dapat, deg-degannya dapat, minim penerangan. Ini gua kasih nilai plus ya. Walaupun stage ini tidak bisa menutupi sebagian besar flawless yang ada di game ini. Holy shit. Gua nggak tahu apa yang bisa jadi nilai plusnya lagi gitu kan. Gameplaynya gua kecewa berat, sensasinya nggak terlalu tegang, story biasa aja gitu kan. Dan dengan mempertimbangkan semua aspek yang udah gua sebutin tadi, game ini bakal gua kasih rating 5. Jangan 5 lah ya, 5 kayaknya kejahatan. 6 deh, 6 dari 10 tuh kan. Gue baik tuh, kurang baik apa gue lah ya. Please lah ya FNAF jangan ikutan masuk ke jurang kayak Poppy Playtime lah. Itu IP lu tuh udah terkenal, mekanik lu tuh udah bagus banget, bahkan ditiru di game-game lain gitu. Kok malah dibuang? Aneh gitu kan. Ya udahlah. Ciao. And what did you win? Free ticket, free spin. Titit. Mati lampu lagi. Tuh, 2. Head over to the prize. Ada pada pecah, mati lampu. Mati lampu. Mati lampu.